Saya lanjutkan ya kalau gitu. Ini yang tadi adalah dummy independent. Kalau yang ini dummy dependent. Jadi posisinya dummy model regresi kan seperti ini. Misalkan saya contohkan tulisan jeleknya. Ini pakai mouse. Misalkan nih. Nah, ini ada beta 1, beta 2. Nah, kalau yang tadi di awal saya sampaikan itu adalah dummy independent. Dummy independennya ini, jadi nanti ada dummy-nya berada di sini tadi. Ada dummy yang berada di posisi intercept, ada yang dummy yang berada di posisi slope atau kombinasi. Kalau yang ini, yang saya sampaikan ini baru yang akan saya sampaikan ini adalah dummy dependent. Nah, nanti di sini Y-nya ini adalah nilainya dummy. Nah, ya, cukup diskrit. Jadi dia misalkan ya nanti nilai 1 dan 2 misalkan. 1 dan 0, maaf. Misalkan nanti ini ya contohnya apa ya? Keputusan petani tergabung di kelompok tani misalkan, atau keputusan apa ya? Keputusan alih fungsi lahan misalkan. Ketika 1 itu digunakan untuk apa? Tebu misalkan. Yang 0 digunakan untuk usaha apa misalkan kopi misalkan. Nah, mana yang lebih tinggi? Nah, ada 2 kategori, ketika ditanami kopi dan ketika ditanami tebu misalkan. Ataukah nanti contoh lagi misalnya 1 ini ketika petani tergabung keputusan untuk tergabung dengan kelompok tani, dan ini keputusan untuk tidak tergabung dengan kelompok tani. Nah, kita pengen melihat seberapa besar sih dari faktor-faktor ini berpengaruh untuk prediksinya untuk tergabung dengan kelompok tani misalkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Misalkan ini ada contohnya pendidikan misalkan, kemudian tingkat kesadaran tergabung kelompok tani, kemudian apalagi variabel apalagi yang mempengaruhi kelompok tani, petani itu tergabung dengan kelompok tani. Dan yang tidak tergabung dengan kelompok tani, apa yang mempengaruhi? Nah, kita pengen melihat. Nah, itu. Jadi nanti nilainya Y-nya adalah 1 dan 0 saja. 1 berarti petani yang ikut kelompok tani, 0 berarti petani yang tidak tergabung dengan kelompok tani. Itu saja nilainya. Enggak nilai banyak. Nah, itu namanya dummy dependent. Kalau ini nilainya sampai banyak, tidak 0 sama 1 saja, misalkan ada 15, 17, itu ya berarti bukan termasuk dummy dependent. Yang termasuk dummy dependent adalah dia ya nilainya di dependennya hanya 1 dan 0 saja. Nah, semacam itu. Bisa dipahami ya? Saya. Nah, dalam dummy dependent ada nanti konsep linear probability model (LPM) dan model logit. Nah, kalau yang model LPM, mouse-nya kurang responsif. LPM ini model yang dia menggunakan model linear. Nah, tentunya ada kelemahan kalau kita menggunakan model linear. Ya sebenarnya ini juga termasuk metode, cuman ada kelemahannya kalau kita menggunakan model LPM. Kelemahannya karena ini di bawah ini. Bentar. Nah, kalau kita menggunakan linear probability model, sehingga harus ada persyaratan-persyaratan asumsi klasik, uji asumsi klasik yang semacam multi-call, heteroskedastisitas, normalitas, nah, semacam itu. Itu yang nantinya susah akan memenuhi persyaratan itu karena dummy-nya hanya dependennya hanya ada 2 kategori 1 dan 0. Nah, itu yang nanti repot kalau kita menggunakan LPM. Ya, nanti kalau kita bandingkan linear probability model itu dia bentuknya seperti ini. Yang garis lurus itu adalah
eh, bentuk linear. Linear kan lurus seperti ini. Kalau logistik, bentuk logistik dia itu non linear, bisa melengkung seperti ini. Nah, nanti yang cocok dia menggunakan yang logistik, binari logistik. Nah ini yang jadi masalah kalau kita menggunakan model LPM itu ya mirip dengan model regresi linear. Dia menggunakan konsep regresi linear. Kalau regresi linear, sehingga metode OLS ini dapat digunakan LPM. Nah, LPM-nya di sini. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini harus memenuhi kaidah normality distribusi. Sedangkan kenyataannya tidak terdistribusi secara normal kalau kita menggunakan dependent di dummy-nya semacam itu. Nanti terjadi heteroskedastisitas juga. Tidak terpenuhinya asumsi klasik. Tidak terpenuhinya ekspektasi Y antar 1 dengan sampai dengan 0. Karena 1 dengan 0. Itu jadi masalah. Sehingga tidak dapat digunakan SJJ square-nya. Pengukurannya tidak bagus lah ya semacam itu. Nah, sehingga muncullah metode nonlinear. Namanya logic model binari logistik. Nah, itu filosofinya semacam itu. Ada metode ini, cuman kelemahannya itu tadi. Sehingga digunakanlah model nonlinear. Model linear ini ada masalah, sehingga nanti kita gunakan adalah binari logistik. Nanti di SPSS ada istilah binari logistik, itu yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan binari logistik, dia seperti ini. Nanti kita mengestimasikan E-nya ini adalah log naturalnya, logaritma naturalnya. Logaritma natural itu perkiraannya sama dengan ini. 2,71 nanti di akhir nanti kita lihat, kita hitung ini. Ada odds rasionya, bagaimana peluang petani tergabung dengan kelompok tani. Peluang yang tidak tergabung dengan kelompok tani berapa. Misalkan itu contohnya seperti itu. Misalkan saya contohkan dependennya adalah keputusan petani tergabung kelompok tani dan yang tidak tergabung. Itu misalkan seperti itu. PR ini probability-nya, probabilitasnya. Ada kemungkinan dia tergabungnya. Sehingga metode ini cocoknya digunakan semacam itu. Kita pengen melihat seberapa potensikah petani itu tergabung kelompok tani misalkan. Seberapa potensikah apalagi lahan itu ditanami kopi ataukah lahan itu ditanami misalkan sengon misalkan. Lebih potensi yang mana, lebih menguntungkan yang mana misal. Dengan membandingkan berbagai aspek misalkan variabel independennya apa misalkan musim, terus apalagi biaya penggunaannya, terus biaya sewanya, terus apalagi misalkan penerimaannya, pendapatannya, kita kita lihat dari berbagai aspek tersebut mana yang lebih menguntungkan misalkan. Nah itu di model logit ini, binari logistik istilahnya. Bisa dipahami ya? Nah ini adalah probabilitasnya, cara ngitungnya seperti ini nih, nanti saya contohkan di akhir, nanti ada di Excel saya ngitungnya seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa melihat odds rasionya, sehingga kita bisa melihat apa namanya simulasinya. Simulasi misalkan ketika variabel X1 nanti turun sekian, maka peluangnya berapa? Apakah turun juga, apakah naik, apakah tetap? Nah, itu kita bisa lihat. Nanti ada beberapa simulasi-simulasi. Ya asik juga sebenarnya untuk menganalisis suatu kondisi-kondisi semacam ini. Kita bisa melihat, bisa meneliti semacam kondisi-kondisi yang seperti ini juga. Mana yang lebih berpeluang? Bagaimana apa namanya prediksinya dari kejadian suatu kejadian, maka dampaknya ke peluang itu bagaimana? Nah semacam itu yang
kita lakukan untuk analisis ini. Ini adalah modelnya, LEN ini. Linear, bukan non-linear ini, dia pakai logaritmik natural. Nah, ini adalah asumsi untuk regresi logistik. Asumsinya, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear. Jadi dia tidak linear, dia non-linear. Kemudian variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Jadi tidak perlu ada uji normalitas. Asumsi homoskedasitas tidak diperlukan. Jadi uji asumsi klasik itu tidak diperlukan dalam binary logistik ini. Yang model logit loh ya, model logit. Kalau yang LPM, model LPM itu masih perlu karena dia linear, sehingga dia perlu untuk melakukan homoskedasitas, heteroskedasitas, dan seterusnya. Kalau yang model logit, nanti di praktikum disampaikan bagaimana cara operasikan SPSS untuk menganalisis itu. Sebenarnya ada. Nah, ini sudah saya sampaikan juga di lampiran sudah. Saya contohkan bagaimana step-step menganalisis. Oh, ini hasilnya. Ada, pokoknya saya pernah nyusun. Ah, ini ada nih. Ini adalah langkah-langkah menggunakan di SPSS. Ini langkah-langkahnya ini. Untuk yang LPM ini ada. Nanti langkah-langkah di Logit juga ada. Terus nanti dibandingkan. Teman-teman kalau mau membandingkan mana yang lebih bagus juga boleh. Tapi kalau sudah tahu bahwasannya Logit itu lebih baik, langsung menggunakan Logit itu enggak masalah. Karena Logit ini lebih bagus metodenya daripada LPM kalau kita menggunakan dummy dependent. Kemudian yang keempat, ini variabel bebasnya ini tidak perlu diubah ke dalam bentuk matriks. Terus variabel dependennya itu harus bersifat dikotom. Harus, ini wajib ini. Tidak boleh lebih dari 3 kategori. Nggak bisa. Karena nanti kalau lebih dari 2 kategori, misalkan 3 kategori, berarti dummy-nya yang harus kita buat ada dua dummy. Kalau 2 dummy kita taruh di dependent, kan ada 2Y, kan susah juga. Nggak bisa. Sehingga bisa kita buat variabelnya, ini dummy dependent hanya ada 2 kategori saja. Ini wajib bersifat dikotom. Misal tinggi, rendah, baik, buruk, laki-laki, perempuan, tergabung dengan kelompok tani, dengan yang tidak, iya tidak, nah semacam itu saja. Kalau mau lebih di dependennya bisa Y-nya banyak, itu ada nanti metode lain lagi, namanya partial least square. Partial least square itu contohnya dia menggunakan bukan SPSS, smart PLS dia. Nanti Y-nya ada Y1, Y2, Y3, bisa lebih dari 1 Y-nya. Kalau yang menggunakan regresi ini tetap tidak bisa. Dependennya cuma ada 1, sehingga kalau dependennya cuma ada 1, berarti wajib dummy itu kalau di dependent itu hanya ada 2 kategori saja. Iya tidak itu saja. Menanam jagung nilai 1, menanam padi nilai 0, itu saja. Tergabung dengan kelompok tani nilai 1, tidak tergabung dengan kelompok tani nilainya 0. Nah, semacam itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya lanjutkan? Atau ada yang ditanyakan sebelum lebih jauh? Bagaimana? Saya selesaikan sampai sini. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Nah, kemudian kategori variabel independen harus terpisah satu sama lain, bersifat eksklusif. Ya harus terpisah, X1, X2, X3 ya juga harus terpisah ya. Asumsinya sama dengan yang sebelumnya. Cuman kalau yang
di dummy variable itu dia hanya ada bersifat dikotom saja, dua kategori saja. Berbeda dengan dummy independen yang awal tadi, bisa dia lebih dari dua kategori. Mau misalkan pendidikan kita buat 3 kategori. Kategori yang pertama tidak tamat SMA, kategori kedua tamat SMA, kategori yang ketiga sarjana misalkan. Misalkan ada 3 kategori. Itu bisa di independen. Kalau yang di dependen hanya ada 2 saja, sehingga kita harus buat 2 kategori saja, misalkan sehingga contohnya tidak tidak tamat SMA dan tamat SMA misalkan, hanya 2 kategori saja. Misalkan seperti itu, tidak bisa lebih kalau di dummy dependent. Bisa dipahami? Bagaimana? Siapa? Saya. Ini nanti untuk tutorial menganalisisnya ada di praktikum. Sekilas saya sampaikan ini nanti dari Excel-nya misalkan gitu, teman-teman tinggal input ke SPSS dan seterusnya. Nanti ini disampaikan di praktikum saja untuk cara mengoperasikan SPSS menggunakan LPM, metode LPM, dan menggunakan Logit. Langsung saja saya sampaikan ini contoh nih, di hasil interpretasinya. Nah, Y-nya ini, Y-nya berbentuk dummy, Y-nya 1 dan dummy, dan Y-nya 0, dummy 0, dummy 1 dan dummy 0. Itu saja. Ini misalkan keputusan petani tergabung di kelompok tani misalkan. Yang satu tergabung dengan kelompok tani, yang nilainya 0 tidak tergabung dengan kelompok tani. Nah, ini. Apakah umur, pendidikan, jumlah keluarga, luas lahan, pengalaman, pekerjaan sampingan ini berpengaruh terhadap petani itu tergabung kelompok tani atau tidak? Nah, itu kita pengen melihat itu. Ini contoh nih ya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Kalau kita menggunakan analisis LPM atau linear probability model, itu dia sama halnya dengan regresi. Nanti ada adjusted R-square-nya. R-square, adjusted R-square-nya ada sama. UJF-nya, UJT-nya. Yang berbeda adalah kita menggunakan analisis model logit ini. Analisis model logit, yang pertama ada uji Nagel ke R-square. Ini semacam adjusted R-square-nya. Mirip adjusted R-square, cuman istilahnya berbeda di sini. Ini digunakan Nagel ke R-square, namanya Susan. Ini sama dengan adjusted R-square, kita pengen melihat seberapa bagus model itu. Seberapa besar sih faktor variabel independen itu menjelaskan variabel dependennya. Nah, ini ada contohnya nih. Nilainya adalah 0,144. Sehingga kalau kita persenkan, desimal ini kita persenkan adalah 14,4%. Jadi variabel independen itu mampu menjelaskan ke variabel dependen sebesar 14,4%. Sedangkan sisanya adalah 85,6% itu dijelaskan di luar model. Sama halnya dengan interpretasi adjusted R-square, cuma istilahnya berbeda di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada uji G, atau istilahnya kita bacanya chi-square. Uji chi-square. Kita lihat signifikansinya. Di sini ini untuk menguji tingkat signifikansi suatu model. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan regresi linear, ini sama halnya dengan uji F. Uji F-nya. Ini istilahnya uji G atau G-square-nya ini. Uji G-square ini sama halnya dengan uji F. Cuma istilahnya berbeda. Ingat-ingat ya, kalau yang model logit, dia istilahnya G-square-nya. Ini melihat tingkat signifikansi suatu model. Signifikan atau tidak. Yang ini tidak signifikan karena memang ini contoh datanya ini asal-asalan ini. Yang penting bisa menginterpretasinya. Ini bukan data real ya, bukan data real.
Sehingga ini hasilnya. Tidak masalah, yang penting bisa menganalisis ini. Nah, ini sama halnya dengan adjusted R-square, ini UGF, sama halnya dengan UGF, istilahnya G-square. Ini sama halnya dengan UGT, namanya uji wall. Nah, uji wall ini kita lihat di signifikansinya ini. Ini tidak ada yang signifikan karena data tadi yang datanya jelek ya, biasa. Andai saja ini signifikan, misalkan kurang dari 0,05, misalkan signifikan. Nah, uji wall ini kita lihat betanya ini adalah sama halnya dengan regresi linear. Ini adalah betanya, ini adalah koefisiennya. Ini konstantanya dalam suatu model. Ini adalah koefisien dari umur, koefisien dari pendidikan, koefisien dari jumlah keluarga, dan seterusnya. Koefisien. Bisa dipahami sampai sini? Siapa? Saya. Teman-teman sambil presensi sampai jam setengah 10 presensinya. Nanti lebih dari jam setengah 10 sudah nggak bisa presensi. Jadi teman-teman harap presensi sekarang. Nanti jangan kalau sudah ditutup WA ke saya nanti ruwet, nanti saya harus buka lagi dan sebagainya. Mending mumpung sekarang ini masih ada waktu sampai setengah 10, silakan presensi. Jangan sampai terlambat. Nah, berikutnya ini kita lihat eksponensial dari B-nya ini. Ini adalah peluangnya. Kita bisa melihat peluangnya. 1,022. 1. Jadi ini kita lihat umur. Nah, variabel umur ini mampu secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan petani dalam bermitra. Nah, berapa sih besarannya? Besarannya adalah 0,022 ini untuk elastisitasnya atau apa namanya? Koefisiennya. Eksponensial ini kita bacanya adalah untuk kelipatannya. Jadi 1,022 kali lebih besar peluangnya daripada yang tidak ikut kelompok tani. Jadi umurnya semakin tinggi umur, maka peluang untuk tergabung dengan kelompok tani itu semakin besar dibandingkan untuk tidak tergabung. Besarannya adalah satu kali lebih besar dibandingkan yang tidak ikut. Pendidikan ini juga demikian. Ini 1,6 ini tingkat pendidikan 1 kali lebih besar peluangnya daripada yang tidak bermitra. Nah, jadi pengaruhnya ini semakin tinggi pendidikan, maka semakin ada peluang petani untuk tergabung kelompok tani. 1,6 kelipatan untuk tergabung kelompok tani lebih besar dibandingkan yang tidak tergabung. Itu adalah interpretasinya. Nanti di praktikum disampaikan lebih detail. Nah, itu satu persatu seperti itu. Kemudian nanti ada hasil ini juga. Blok 0 dan blok 1. Kita bandingkan nanti iterasi historinya di blok 0 itu ini 41, sekian. Kalau yang blok 2 37, sekian. Kalau iterasi di step 0-nya itu lebih besar daripada di step 0-nya lebih besar daripada step 1 ini 4,1 kan lebih besar daripada 37. Maka model itu dikatakan bagus. Nah, model itu baik. Jadi model yang kita susun nantinya itu sesuai. Nah, semacam itu. Itu interpretasinya. Nah, kemudian ada persamaan logit. Logit ini adalah kita melihat itu tadi elastisitasnya. Ini. Nah, itu. Nah, berikutnya secara singkat. Nanti lebih detailnya ada di praktikum. Uji ketepatan modelnya. Ini prediksinya. Nanti ada hasilnya seperti ini. Ini bagus, menarik juga untuk penelitian semacam ini. Ada observasinya. Observasi yang pertama itu dari berapa ini? 30 petani, 17 petani yang tidak tergabung kelompok tani dan 13 petani yang tergabung dengan kelompok tani. Nah,
Ini observasi pengamatan pertama. Setelah kita analisis, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Faktor-faktor umur, pendidikan, kemudian apa lagi? Luas lahan, jumlah keluarga, pengalaman, pekerjaan sampingan, ini berpengaruh misalkan. Setelah berpengaruh, ada kemungkinan akan berdampak pada petani yang tidak tergabung akan bergabung dan petani yang tergabung akan keluar dari kelompok tani. Ada kemungkinan. Nah, ini adalah pengamatan awal. Nah, berikutnya ini adalah prediksinya. Prediksinya. Prediksinya adalah setelah ada banyak faktor-faktor itu berpengaruh, maka ada kemungkinan yang nol ini adalah yang tidak tergabung kelompok tani, yang satu ini adalah tergabung kelompok tani. Jadi dari 17 yang tidak tergabung kelompok tani itu, yang 17 tidak tergabung kelompok tani, yang tetap tidak tergabung ada 17. 14. Sisanya berarti 3. 3 dari 17 tadi totalnya itu, ternyata 3 yang semula tidak tergabung akan bergabung dengan kelompok tani. 3 orang. Yang tetap tidak bergabung adalah 14 orang. Kemudian yang satu ini adalah maksudnya adalah yang tergabung dengan kelompok tani. Dari yang 13 tergabung kelompok tani, ada yang tetap tergabung itu 7 orang. Kemudian yang keluar dari kelompok tani ada 6 orang. Malah banyak yang keluarnya. Ini yang awal ini 17 yang tidak tergabung, hanya 3 yang berubah pikiran akan tergabung. Yang 13 yang sudah tergabung ini malah akan keluar 6 orang, yang tetap tergabung dengan kelompok tani ada 7 orang. Nah, dengan tingkat persentase kebenarannya 70%. Nah, ini. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini perbandingan saja, ini percobaan. Mana lebih bagus modelnya, LPM atau Logic. Nah, dari perbandingan ini bisa dilihat ternyata Logic itu lebih bagus metodenya. Nah, ini ada analisis. Ini kalau di skripsi tanpa menguji ini nggak masalah. Langsung misalkan mau pakai Logic langsung bisa. Nah, analisis hasil simultan. Nah, ini adalah simultan, simulasinya, hasil simulasinya. Ini simulasi kemunduran nih misalkan. Saya contohkan. Ini adalah rata-rata X1, X2, X3, X4, X5. Ini apa ini? Ini konstanta misalkan. Nah, ketika terjadi kemunduran bagaimana? Nah, 5%. Berarti ini 5% dari ini berapa dikurangi ini. 5% dari ini berarti ini dikurangi 5%-nya jadi 54,37. Ini adalah kemunduran rata-ratanya. Kalau kemunduran 10% berarti 10% dari ini berapa, kemudian dikurangi dengan 10%-nya. Karena ini asumsinya hanya pada X2 dan X6, berarti yang ini X2 dan X6 ini contoh saja nih. Berarti ini X6. Berarti ini yang mundur saja. Yang lainnya tetap misalkan. Nah, ini simulasi, bentuk simulasi saja. Misalkan X2-nya pendidikan. Oh, ternyata rata-rata pendidikan ada di sana ternyata kemunduran berapa gitu ya. Nanti dampaknya kepada peluang ikut kelompok tani berapa? Apakah menurun, apakah semakin tinggi gitu. Nanti setelah ini saya sampaikan di Excel-nya cara ngitungnya. Odds ratio ini digunakan untuk peluangnya, melihat peluang. Nanti lebih detailnya ada di praktikum. Ini saya sampaikan sekilas beberapa ada sub-sub metodenya, sub-sub apa ya? Perhitungannya, formulanya yang ada yang perlu diamati apa saja. Tadi ada Nagelkerke R square, semacam R square, ada C square, semacam uji F, ada uji Wall, semacam uji T, terus ada ini simulasi yang nanti ada odds ratio-nya, peluangnya. Ini peluang ketika rata-ratanya sekian ini. Peluang tergabung dengan kelompok tani sekian. 76,1%.
Ketika ada kemunduran rata-ratanya nanti berdampak pada penurunan 73,1% peluang untuk ikutnya. Nanti kalau ada kemunduran rata-ratanya 10% pada X2 dan X6-nya, maka juga akan terjadi kemunduran peluang ikutnya. Jadi ada kemunduran peluang ikut kelompok tani sekitar 72 menjadi 72,9%. Nah, kemundurannya tinggal kita lihat gap antara yang awal ini terjadi kemunduran 10%-nya ini. Nah, itu. Ini odds rasionya. Kemudian peluangnya ini sekian. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya coba share Excel-nya. Nah, ini adalah contohnya. Ini terakhir nih, setelah ini selesai. Ini sheet satunya. Ini adalah contohnya nih. Keputusan petani tergabung koperasi. Nah, petani untuk berkoperasi. Satu tergabung dengan satu untuk berkoperasi, 0 untuk yang keputusan tidak tergabung dengan koperasi. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi adalah kesadaran fungsi koperasi bagi petani, kemudahan bertransaksi, banyaknya unit usaha koperasi, dan kepercayaan petani terhadap koperasi. Seberapa percaya sih? Ini juga akan berdampak. Kalau petani tidak percaya kepada koperasi, kemungkinan besar dia tidak akan tergabung dengan kelompok tani. Nah, ada kemungkinan hipotesisnya seperti itu. Kemudian banyaknya unit koperasi, semakin banyak koperasi ada kemungkinan di desa itu misalkan semakin banyak petani akan tergabung karena ada banyak unit-unit yang menyediakan koperasi itu untuk misalkan menyediakan kredit misalkan atau menyediakan tempat untuk jual belinya, menyediakan koperasi untuk input produksinya dan seterusnya. Kemudian bertransaksi, misalkan semakin mudah bertransaksi ada kemungkinan petani akan mau untuk bergabung dengan koperasi misalkan. Kesadaran fungsi koperasi ini. Nah, ini contoh ini. Nah, kita lihat rata-ratanya di sini. Ini cara ngitungnya. Rata-rata. Ini Y-nya nggak usah di rata-rata. Yang kita rata-ratanya kita lihat adalah X1, X2, X3, X4-nya saja. Kemudian set 2-nya ini cara ngitungnya. Nah, ini X1-nya ini contohnya ini adalah dari hasil regresi. Ketemulah beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ini koefisien dari X1, koefisien dari X2, X3, X4, ini adalah konstantanya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat simulasinya. Simulasinya ini ketika ini misalkan berapa ya? Dari hasil ini nih, bawah ini. Ini rata-ratanya. Rata-ratanya. Ini rata-rata X2. Ini rata-rata X3, ini rata-rata X4. Nah, ini rata-ratanya. Ini adalah koefisien dari regresinya. Nah, kemudian ini kita simulasikan ada kemunduran 5%. Berarti rata-rata ini 5% dari rata-rata, kemudian ini dikurangi dari 5% dari rata-rata. Ketemulah 8,15. Kemudian ini juga kita kurangkan dari kemunduran 10% dari rata-rata ini. Sekian. Nah, kita hitung seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita menghitung odds ratio. Odds ratio adalah nilai naturalnya. Nilai natural yang di awal saya sampaikan di teori awal sekali kan ada 2,714 ini. Pangkat kita kalikan antara ini konstanta. Kita masukkan pangkat dari konstanta. D10 ini konstanta. Ditambah dengan koefisien ini. D6 ini koefisien dari X1. Ini adalah koefisiennya. Yang ini kita kalikan dengan rata-ratanya. Ini adalah X1-nya. Berarti koefisien kita kalikan dengan rata-rata X1 ditambah dengan koefisien X2 dikalikan dengan rata-rata X2
ditambah dengan koefisien X3 dikalikan dengan rata-rata X3 ditambah dengan koefisien X4 dikalikan dengan rata-rata X4 tutup kurung kita kalikan semua di sini. Hasilnya ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Itu untuk yang rata-rata simulasi 1. Simulasi kedua ini juga sama. Maka yang ini tetap koefisiennya, maka yang perlu kita kalikan pada hasil dari kemunduran rata-rata 5%. Nah, yang 10% juga demikian. Berarti kita kalikan yang dari koefisien ini dikalikan dengan kemunduran 10%-nya. Ini. Nah, ketemulah hasilnya ini. Ini adalah odds ratio-nya. Kemudian peluang ikut koperasinya kita lihat di sini. Rumusnya yang ada lagi di PDF yang saya share tadi. Berarti odds ratio dibagi dengan 1 plus odds ratio-nya. Hasilnya adalah 0,931 atau 93,1%. Ini adalah rata-rata X1. Kemunduran rata-rata 5%-nya berarti dari odds ratio yang kemunduran 5%. Berarti rumusnya adalah odds ratio ini yang kemunduran 5% dibagi dengan 1 plus odds ratio untuk kemunduran 5%. Berarti hasilnya 0,7. Yang ini pun demikian dari atasnya ini. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya peluang dari hasil analisis dari awal kita banyak sekali panjang lebar dari awal tadi, bisa kita simpulkan bahwasannya peluang ikut koperasi karena beberapa faktor yang mempengaruhi tadi. Ini contohnya ini, faktor yang mempengaruhi ini. Maka ada kemungkinan ketika peluang ikut ke tani adalah 93,1%. Ketika kemunduran 5% dari ini, faktor-faktor ini, kemundurannya 5%, maka peluangnya juga akan mundur menjadi 73,6%. Kalau kemundurannya sampai 10%, peluangnya akan turun drastis, hanya 36,6% yang akan tergabung dengan koperasi. Seperti itu. Lebih detailnya nanti akan disampaikan di praktikum. Mulai dari analisis SPSS sampai pada interpretasinya. Ini adalah beberapa saya sampaikan penjelasan teorinya maupun formulanya yang ada di dalam metode-metode yang kita gunakan. Ada metode LPM dan logit. Tapi baiknya untuk dummy dependent kita menggunakan logit, binary logistik. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.